Efek dari dosa itu adalah kematian. Maka kita selain mengalami kematian rohani, perpisahan dengan Allah, tapi kita juga mengalami kematian jasmani, di mana tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwa atau roh itu kekal. Itulah sebabnya manusia berbeda dari kambing, anjing, babi yang tadinya ada, setelah dipotong atau dibunuh mati, lalu menjadi tidak ada. Manusia itu, dia tetap ada, tetap eksis. Jiwa atau rohnya, biarpun tubuhnya sudah binasa atau sudah dikuburkan. Nah, di dalam keberadaan sebagai jiwa atau roh, ini persis seperti malaikat, persis seperti setan, yang tidak bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Esra Soru ya, mengakui bahwa Yesus mencelakai babi-babi yang tidak bersalah, teman-teman. Ini satu pengakuan yang mengejutkan dari pendeta Esra Soru. Kita tahu ada sebuah kisah di dalam perjalanan Yesus dalam mengajarkan ya teman-teman, di mana ada peristiwa saat Yesus memindahkan legion atau roh jahat dari tubuh seorang pria, dipindahkan ke kawanan babi-babi yang mereka catat. Ya, orang sebelah catat itu kurang lebih ada 2.000-an lebih babi-babi yang mati. Babi-babi yang dirasuki oleh legion tersebut dan nyemplung ke Danau Galilea. Artinya apa? Karena tindakan Yesus, 2.000-an babi tidak bersalah. Itu harus merenggut nyawa. Sekarang yang jadi masalah, tujuannya apa? Kan begitu. Kita nggak masalah kalau memang harus ada babi yang dikorbankan. Yang penting ada tujuannya. Ada fungsinya, kan begitu. Contoh, misalnya kita potong 10 ekor babi. Tujuan dipotong itu apa? Misalnya untuk bantu orang kelaparan, supaya tidak menularkan penyakit. Nah, itu oke. Ada 10 babi yang kena virus, terpaksa dibunuh. Tujuannya supaya tidak menularkan virus tersebut. Itu oke. Tapi dalam cerita Yesus ini, apa fungsi dari Yesus membuat babi-babi ini mati? Ternyata nggak ada, teman-teman. Ini cukup mengejutkan. Dan ini diakui sendiri oleh pendeta Esra Soru. Bahwa tindakan yang Yesus lakukan, itu nggak ada nilainya. Nggak ada gunanya. Jadi kenapa dilakukan oleh Yesus? Ya kenapa dilakukan? Ini cukup mengejutkan, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya, pengakuan dari Esra Soru mengenai babi tersebut yang mati. Dan apakah dengan matinya babi tersebut itu membuat legion ini hilang? Apakah membuat legion ini ikut mati? Membuat setan-setan ini juga hilang, mati? Apakah seperti itu? Ternyata tidak, teman-teman. Menurut Esra Soru tidak seperti itu. Coba kita dengarkan ya. Jadi menurut Esra Soru, walaupun babi tersebut udah mati, ternyata setan tersebut nggak musnah. Jadi apa gunanya gitu? Apa gunanya pengorbanan dari babi tersebut? Contoh, ya contoh nih, kalian bilang Yesus mati demi menebus dosa. Artinya ada gunanya. Kematian Yesus untuk menanggung semua dosa orang-orang lain. Ditaruh di Yesus. Artinya Yesus mati ada guna. Menurut teman-teman Kristen kan gitu, penyalipan Yesus adalah penebusan dosa. Kalau babi ini, apa gunanya dia mati? Kalau toh legionnya juga nggak mati. Kalau toh setannya juga nggak mati. Ini kan menyedihkan. Betul tidak? Contoh nih, kita bunuh babi. Karena babi tersebut terkena virus. Tujuan kita musnahkan babi tersebut supaya virusnya nggak menular. Kalau toh virusnya tetap akan menular, artinya kan sia-sia. Artinya kan sia-sia saja kita bunuh babi tersebut. Kalau virusnya tetap akan menular, tetap akan ada. Betul tidak? Nah, inilah kasihannya babi-babi tersebut, dan ini diakui oleh Esra Soru. Kita dengarkan. Pasal 8 ada cerita di mana setan-setan atas izin Yesus memasuki babi-babi. Lalu babi-babi itu terjun ke danau dan mati. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah setan ikut mati? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Tidak ya. Ingat bahwa setan itu adalah makhluk roh.
ya. Dan ada manusia, ada setan, ada malaikat. Itu adalah makhluk-makhluk yang kekal. Maksudnya adalah pada waktu mereka diciptakan, manusia, setan, malaikat. Karena sebenarnya hanya dua golongan saja, yaitu manusia dan malaikat. Karena yang setan ini kan ex-malaikat, jenisnya malaikat. Tapi nggak apa-apa, kita membedakannya manusia, setan, dan malaikat. Itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dengan sifat kekal. Tapi ada perbedaan antara kekekalan makhluk itu dengan kekekalan Allah. Kalau kekekalan Allah itu artinya dia tidak bermula, tidak berawal, tapi juga tidak berkesudahan. Dia dari selama-lamanya, tapi sampai selama-lamanya. Sementara manusia, malaikat, dan setan itu hanya kekal ke sana, tapi tidak kekal ke sana. Karena ke sana itu ada permulaannya. Ada titik di mana mereka diciptakan. Tapi karena mereka diberikan sifat kekal, maka setelah mereka diciptakan, mereka tidak punya akhir. Ya, nanti mau masuk surga selama-lamanya. Masuk neraka selama-lamanya. Tapi pokoknya sekali diciptakan, diberikan sifat kekal, maka dia tidak akan pernah berakhir. Nah, begitu juga manusia. Tapi karena manusia itu ada perpaduan antara yang jasmani dan rohani, kita punya tubuh dan kita punya jiwa atau roh, maka tubuh kita itu tidak kekal. Efek dari dosa itu adalah kematian. Maka kita selain mengalami kematian rohani, perpisahan dengan Allah, tapi kita juga mengalami kematian jasmani, di mana tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwa atau roh itu kekal. Itulah sebabnya manusia berbeda dari kambing, anjing, babi yang tadinya ada, setelah dipotong atau dibunuh mati, lalu menjadi tidak ada. Manusia itu, dia tetap ada, tetap eksis. Jiwa atau rohnya, biarpun tubuhnya sudah binasa atau sudah dikuburkan. Nah, di dalam keberadaan sebagai jiwa atau roh, ini persis seperti malaikat, persis seperti setan, yang tidak bisa mati. Ini makhluk kekal. Karena itulah maka jiwa atau roh manusia itu tidak bisa raib, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa mati. Yang mati adalah tubuhnya. Maka demikian juga malaikat itu tidak bisa mati. Nah, setan sebagai ex-malaikat itu juga punya sifat yang sama, yaitu tidak bisa mati. Karena itulah maka ketika setan-setan minta izin kepada Yesus untuk masuk ke babi-babi, lalu setelah itu terjun ke danau, matilah 2000 babi itu, tapi tidak berarti setannya ikut mati. Yang mati babi, setannya tetap ada, tetap hidup. Kenapa? Karena babi itu makhluk yang fana, sementara setan itu adalah makhluk yang... Ya, kalian dengar ya? Jadi walaupun babi tersebut sudah mati, setannya nggak mati. Setannya nggak musnah. Setannya tetap di situ, teman-teman. Bahkan menurut beberapa teman-teman pendebat Kristen yang saya pernah ajak diskusi ya, ada beberapa tuh dulu pernah saya tanyakan mengenai babi yang mati ini. Ada yang bilang mereka jadi penunggu kolam, penunggu danau gitu. Jadi legionnya itu kan nggak berada di tubuh babi lagi. Jadinya dia berada di danau tersebut. Jadi hantu danau dia. Saya sampai wow, kok begitu ya? Karena saya nanya, ini legionnya kemana? Apakah mati? Ataukah pindah media? Sebelumnya dia kan di babi, dan sebelumnya lagi di manusia. Apakah dia balik? Dia balik memasuki manusia tersebut. Itu yang saya tanya. Terus dibilang jadi hantu danau. Ada juga yang bilang dia hinggap ke manusia yang lain. Dia masuk ke tubuh manusia yang lain. Artinya apa? Sia-sia dong. Ya, sia-sia babi tersebut sudah dikorbankan. Tapi sebelum ke sana kita baca dulu ceritanya. Ya, ini cukup menarik dan ini memang salah satu kisah yang sering saya pertanyakan kepada teman-teman sebelah. Bahkan dulu Pak Vivo, teman-teman, yang kenal ya Pak Vivo, itu salah satu Polikardo sebelah yang kerjanya ngamuk-ngamuk, kerjanya mau blender orang. Itu dulu Pak Vivo saya tanya tuh masalah babi, dia ngamuk sama saya. Kamu bilang Yesus mencemari danau, kurang ajar kamu. Padahal yang ngomong bukan saya, yang ngomong Bible. Yang ngomong Bible, teman-teman. Karena kalian bisa bayangkan ribuan babi mati
di satu danau, dan gimana tercemarnya danau tersebut. Ya, gimana danaunya itu masih bisa dipakai. Ya, kita baca dulu teman-teman. Markus 5 ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Artinya sudah coba diikat dengan segala macam benda, tetapi orang tersebut tidak bisa diikat. Ya, karena dikatakan sekalipun dengan rantai, artinya ada upaya. Kalau nggak mungkin mereka berani bilang seperti ini kan. Berani tulis seperti ini artinya sudah ada cobaan. Sudah ada uji coba. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Artinya ini kelas berat teman-teman ya. Rantai, ya semua orang sudah coba untuk menjinakkan, tetapi gagal. Gagal ya, nggak bisa dikurung, nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau dikurung, pintunya dihancurkan. Gemboknya dihancurkan. Wah, ngeri. Kuat sekali. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, sebenarnya agak mending teman-teman. Jadi setannya ini agak mending gitu. Dia cuma memukul dirinya sendiri. Ya, dia memukuli dirinya sendiri. Coba kalian bayangkan kalau setan ini menggunakan tubuh pemuda tersebut, tubuh pria tersebut, dan memukuli orang lain dengan batu. Lebih bahaya kan? Untung dia mukul diri sendiri, bukan mukuli orang lain. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Wih, keren ya? Ya, keren gini. Tetapi sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, kan gitu. Setelah ditanya seperti itu sama Yesus, roh jahat itu sujud menyembah Yesus. Wih, keren ya. Jadi orang yang pernah menyembah Yesus itu setan. Nah, di sini kita kalau baca teman-teman, yang menyembah Yesus ternyata bukan manusia. Ya, yang menyembah Yesus itu bukan manusia. Kita belum pernah membaca ada ayat orang menyembah Yesus. Koreksi saya kalau salah ya. Tetapi sepengetahuan saya, selama saya baca Bible, yang menyembah Yesus itu malah roh jahat. Roh jahat yang memasuki tubuh manusia. Yang nyembah manusia, tapi atas perintah setan gitu ya. Jadi setan yang menggerakkan dia untuk menyembah. Ini cukup mengejutkan. Cukup mengejutkan teman-teman ya. Jadi namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya, 2.000 teman-teman, kira-kira ada 2.000 ekor babi jumlahnya, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya, jadi babi ini bukan tidak bertuan. Ya, ini bukan babi yang nggak punya pemilik. Ini babi yang ada pemilik. Buktinya apa? Ada penjaga-penjaga babi. Ya, ada yang jagain babi tersebut. Ya, terus jumlah babi tersebut 2.000. Oke? Clear di sini ya. Kalian bisa bayangkan 2.000 babi terjun ke danau dan mati.
mati lemas di dalamnya. Apa yang terjadi? Yang pasti danau tersebut akan tercemar. Ini Danau Galilea ya. Ini Danau Galilea, teman-teman. Karena lokasi tersebut, ya, lokasi dari Gerasa ini samping Danau Galilea. Danau Galilea itu luasnya 166 km. Nggak gede-gede amat. 166 km. Oke? Dan kalau kita lihat, ya, ini cerita bangkai babi yang ada di Sungai Medan ya. Nah, ini kita jadikan perbandingan lah. Polisi selidiki pelaku buang bangkai babi ke sungai danau di Medan. Ya, sungai dan danau di Medan. Ini babi yang dibuang jumlahnya nggak sampai ribuan, teman-teman. Hanya beberapa ekor. Hanya beberapa ekor babi. Ya. Nih. Hanya beberapa ekor itu sudah membuat sungai dan ini ya, danau yang ada di sana itu udah tercemar. Sungai Si Ombak ini udah langsung tercemar, teman-teman. Dan ini sedang dicari oleh kepolisian saat itu, di mana kepolisian mengatakan ini masuk pencemaran lingkungan hidup. Ancamannya di atas 10 tahun, teman-teman. Jadi yang melakukan pembuangan babi tersebut diancam hukuman di atas 10 tahun. Kalau kita baca ini. Bahkan di Korea juga pernah nih. Sungai memerah tercemar darah bangkai babi yang dibunuh untuk cegah pencemaran virus. Ya, ini juga babinya membuat danau sampai jadi merah. Jadi memang banyak tragedi-tragedi babi-babi seperti itu, teman-teman. Cuman yang saya bingung, apa fungsi dari Yesus membiarkan babi tersebut mati? Saya nggak ngerti gitu. Poinnya apa gitu? Apakah tujuannya supaya menyelamatkan orang tersebut? Apakah tujuannya memusnahkan legion tersebut? Ternyata kan enggak. Menurut Esra Soru, setannya ya nggak kenapa-kenapa. Bisa jadi setannya masuk ke tubuh orang lain. Kan begitu. Karena legion ini dia butuh. Ya. Dia butuh makhluk hidup untuk dia tumpangi. Untuk dia tinggali. Dari manusia dipindahkan ke babi. Udah bagus, binatang aja gitu kan. Binatang aja. Dan legionnya juga nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah bunuh orang gitu. Kecuali legion ini masuk ke badan orang, terus dia bunuh-bunuh orang. Wah, itu bahaya. Ini enggak. Dia menyakiti orang tersebut saja, walaupun itu juga salah. Dia membuat orang yang dia masuki itu kesakitan. Kesakitan gitu kan, menderita. Yesus menolongnya, tapi tidak memberikan solusi menurut saya. Karena yang pertama, legionnya tetap ada. Menurut Esra Soru ya, bukan saya yang ngomong. Menurut Esra Soru, legionnya tetap ada di situ. Karena yang namanya setan nggak bisa mati. Artinya setan tersebut mencari inang yang lain. Mencari tempat tinggal yang lain. Apalagi setelah itu kan Yesus pergi. Ya, Yesus pergi, artinya bisa jadi masuk lagi ke orang tersebut atau orang lain. Atau orang yang lain. Artinya nggak tuntas. Pekerjaannya nggak tuntas. Terus yang kedua, babi tersebut mati untuk apa? Ini yang paling penting. Apa tujuan dari babi tersebut mati? Kalau babi tersebut mati untuk membuat legionnya juga ikut mati, oke. Mengorbankan dirinya supaya setan-setan juga mati. Tapi ternyata enggak. Babi tersebut mati sia-sia, teman-teman. Bayangkan, 2000 babi mati sia-sia. Matinya bukan mati di ini ya, mati di darat gitu, matinya di dalam danau, teman-teman. Gara-gara babi tersebut mati di dalam danau, itu danau pasti tercemar, walaupun tidak ditulis sama Bible. Jadi kalau kita baca dan kita pikirkan baik-baik ya, kalau menurut Pendeta Andre Tungtung, konsekuensi logis, nah ini konsekuensi logis lagi ya, konsekuensi logis dari 2000 ekor babi mati di satu danau, di satu titik, di satu tempat, maka danau tersebut pasti tercemar. Nah, itu konsekuensi logis nih. Ini Andre Tungtung kalau nonton, tolong dijawab nih. Tolong dijawab nih, konsekuensi logis dari matinya babi 2000. Danau tersebut tercemar. Orang zaman dulu,
menggantungkan hidupnya dari danau Galilea. Mereka minum, mereka nyuci, mereka mandi, semua gunakan air danau tersebut. Bagaimana nasib mereka? Kan begitu. Bagaimana nasib mereka? Itu ikan-ikan bisa-bisa mati. Ikan-ikan makan daging babi yang bangkai. Waduh. Aduh, ini kacau nih ya. Ini kacau sekali, teman-teman. Coba dijawab nih. Ini gimana pertanggungjawaban dari seorang Yesus terhadap babi tersebut? Jangan kalian jawab ya. Ini biasanya teman-teman sebelah ini jawabnya gini. Suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau matikan siapapun, ya terserah Tuhan. Hari ini Tuhan mau matikan kalian semua yang nonton juga bisa gitu. Kalian yang nonton ada 2000 nih, dimatikan semua. Ya memang itu haknya Tuhan. Cuman, kan kita nanya nih, apa faedahnya gitu? Apa salahnya babi tersebut? Lagi enak-enak cari makan, dibuat mati. Dibuat mati pun nggak ada gunanya gitu. Kecuali dibuat mati, supaya memberi makan 10.000 orang, 100.000 orang, nah itu oke lah. Kan gitu. Yesus membuat babi-babi mati untuk memberi makan 1 juta orang. Wah, itu oke. Ada faedahnya. Ini enggak. Matinya di danau, teman-teman. Matinya di danau. Apa mungkin babi tersebut dimakan? Kan nggak mungkin. Babi tersebut udah dibuat mati di danau. Menurut kalian mungkin nggak dimakan sama orang? Terus diangkat ke atas, dimasak, dimakan. Mungkin nggak? Konsekuensi logisnya. Coba saya tanya. Nggak mungkin, teman-teman. Ini biar kalian tahu ya. Kenapa bisa ada babi di sana, padahal orang Yahudi nggak boleh makan babi? Kan begitu. Ini pasti ada yang nanya nih, kalau yang agak-agak semi-semi pintar sedikit lah. Ya, nggak pintar banyak, tapi pintar sedikit. Pasti ada yang nanya, Bang, itu kan orang Israel. Ya, nggak mungkin lah mereka makan babi, kan begitu. Ya iya, Israel nggak makan babi, tapi dia pelihara babi, teman-teman. Mereka ada pelihara babi untuk dijual kepada orang Romawi. Orang-orang Kunarion. Ya, mereka sebut Kunarion. Jadi Yahudi ini lucu. Dia nggak makan babi, tapi dia ada babi. Dia pelihara babi untuk dijual kepada orang Romawi. Dan itu banyak. Banyak yang pelihara babi. Itulah kenapa pendeta HTD mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang babi. Menurut HTD ya. Ini garis bawah ini, menurut HTD nih. Jangan nanti dipotong-potong bilang saya ngomong. Bahaya nih orang sebelah nih. Nggak fitnah, nggak makan soalnya mereka. Nggak fitnah, nggak senang. Pengennya tuh celakai orang aja. HTD yang ngomong ya. Dan itu videonya banyak. Pernyataan HTD. Jadi memang orang Yunani, Romawi, itu makan babi dari jualannya orang Israel. Israel. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi cobalah Esra Soru jawab ini. Apa fungsi babi tersebut dimatikan? Apa fungsinya gitu? Apa salah babi tersebut? Itu 2000, Pak. Terus apa yang terjadi kepada danau tersebut? Kalau Pak Vivo dia ngamuk-ngamuk aja deh. Pak Vivo langsung bilang sama saya, kamu ya nuduh danau tersebut tercemar. Nggak ada tertulis di Bible danau tersebut tercemar. Artinya tidak tercemar. Kamu sembarangan ngomong, kurang ajar itu. Kalau Pak Vivo kerjanya marah-marah aja. Memang nggak tertulis, tapi itu konsekuensi logis. Betul tidak? Nggak semua hal itu harus tertulis. Tapi dengan menulis 2000 ekor babi masuk, mati ke danau, itu sudah memastikan danau tersebut pasti tercemar, teman-teman. Pasti tercemar. Nila setitik saja rusak susu sebelangga. Susu sebelangga bisa rusak. Ini bangkai babi sampai 2000 ekor. Lu kira gimana ceritanya itu? Itu danau, Pak, bukan laut. Laut saja itu bisa tercemar. Butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, supaya laut yang bagian tersebut bersih ya. Nggak seluruh dunia, tapi laut bagian tersebut. Karena dia butuh waktu untuk mengalir, untuk tercampur. Apalagi ini danau. Oke lah, dibilang, oh nanti kan bersih sendiri gitu. Butuh berapa lama? Alam akan memulihkan diri, kita tahu. Alam bisa memulihkan dirinya.
Tapi dia butuh waktu. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar sana, itu nggak mungkin kan? Gara-gara, oh ini lagi tercemar, ya udahlah kita ngungsi dulu. 3 tahun lagi kita baru pulang. 4 tahun lagi kita baru pulang ke situ tinggal lagi. Kan kasihan mereka. Betul tidak? Kasihan. Nah, ini belum pernah ya, saya mendapatkan jawaban yang memuaskan mengenai danau yang tercemar ini. Malah, kalau kita mau jujur-jujuran ya, ini jangan nanti komplain teman-teman. Kalau zaman sekarang kamu buang bangkai babi di satu sungai atau satu danau, itu kamu masuk penjara teman-teman. Pencemaran lingkungan, kan udah ditulis 10 tahun penjara tuh. Minimal 10 tahun penjara. Ngeri teman-teman, saya nggak bisa bayangkan 2000 ekor babi dikasih mati, waduh. Aduh, ini yang sebelah ini gimana sih? Terus kalian merasa itu benar? Oh itu benar gitu kan? Sama kayak Esra Soru. Menurut saya Esra Soru ini baca tentang kisah tersebut, dia cuma melihat, wah hebat Yesus gitu. Hebat Yesus bisa mengusir setan gitu. Mereka baca ini satu perikop teman-teman. Ya, baca kisah ini satu perikop yang mereka dapat. Itu hanyalah Yesus bisa mengusir setan. Tapi mereka nggak pedulikan yang lain. Mereka hanya terfokus kepada Yesus mengusir setan, mengusir legion. Artinya Yesus hebat. Yesus hebat bisa mengusir legion. Halo? Apa hebatnya? Saya bingung gitu, apa hebatnya gitu. Bahwa setan bisa ngusir setan itu juga biasa. Mau itu setannya 10.000, 100.000, kalau bos setan yang ngomong, selesai. Biasanya juga seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada hebatnya. Banyak yang bisa melakukan itu. Salomo juga bisa kok. Mengusir setan, mau ribuan, mau puluhan ribu. Salomo juga bisa. Terus harusnya kalian bisa lihat kesimpulannya juga, teman-teman. Ini kok yang nyembah Yesus, setan, roh jahat. Kok nggak pernah kita baca murid-muridnya menyembah Yesus? Nggak ada ya, 12 murid nggak ada yang menyembah Yesus. Tapi kok malah roh setan yang menyembah? Takutnya nih teman-teman, spirit yang membuat kalian menyembah Yesus, itu roh ya, yang ada di dalam diri teman-teman kita sekarang yang menyembah Yesus, ya mungkin legion ini gitu. Mungkin ya, legion itu yang masuk menghinggapi kalian. Ini kan bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau ada yang bilang ada roh yang masuk ke tubuh kalian, menggerakkan kalian, ya mungkin. Tapi ini roh siapa gitu? Roh siapa? Takutnya nih roh legion tersebut yang masih mencari tempat tinggal yang baru sampai sekarang. Masih mencari inang kan gitu. Masih keliling, cari inang. Siapa yang bisa dihinggapi? Nah, saya takutnya seperti itu. Ini coba kalian pikirkan baik-baik lah. Jadi kisah ini sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Jadi tolong baca baik-baik, cermati baik-baik, dan pikirkan, apa faedahnya? Yesus nyampe. Ya, kalian kalau baca ulang, teman-teman, saya kadang sampai bingung gitu. Jujur ya, saya cukup bingung dengan kisah tersebut. Kenapa? Nah, itulah bedanya saya kan dengan kalian. Kalau saya baca itu benar-benar saya bayangkan. Kejadian yang saya bayangkan, ya saya pikirkan gitu. Jadi kalau kalian baca, Yesus nyampe nih. Karena dikatakan baru saja kan, baru saja Yesus turun dari perahu. Artinya baru nyampe. Baru sampai, baru turun dari perahu, udah dijumpai sama roh jahat tersebut oleh seorang yang kerasukan roh jahat. Oke, setelah selesai ini, nih ya, nih, setelah selesai itu kan, ini orang-orang penjaga-penjaga babi tersebut lapor gitu kan, nih, penjaga-penjaga babi tersebut ketakutan, ya, dan menceritakan tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenalkan menyertai dia. Jadi Yesus baru nyampe, sudah diusir.
Ya, Yesus baru nyampe itu teman-teman. Terus dia ngusir legion tersebut. Dia buat babi tersebut mati. Selesai itu, mereka mendesak dia supaya minggat, kabur kau, pergi kau dari tempat saya. Mereka mengusir Yesus. Kenapa mereka mengusir? Ya karena mereka marah. Betul nggak? Nggak mungkin ada orang yang mengusir orang lain itu kalau nggak ada sesuatu. Nggak mungkin kan gitu. Pasti ada sebab diusir. Dalam hal ini mereka marah. Babi-babi mereka mati. Ya, babi mereka mati. Jadi mereka marah. Mereka marah dan Yesus langsung pergi lagi. Jadi apa poin Yesus ke sana gitu? Pertama, Yesus nggak menyebarkan Injil. Yang kedua, Yesus tidak membuat orang bertobat di sana. Yang Yesus lakukan adalah mencelakai 2000 babi. Mohon maaf saya katakan. Jadinya mencelakai kan gitu. Nggak ada poinnya gitu. Jadi dia datang capek-capek ke sana, terus pulang dengan tangan kosong, dengan sia-sia, yang ada 2000 babi mati. 2000 babi mati, legionnya masih hidup. Nah, ini yang digarisbawahi, legionnya masih hidup. Legionnya memasuki orang lain. Karena memang legion seperti itu kan, dia butuh inang. Konsekuensi logis, dari kamu membuat inangnya mati, maka dia akan cari inang yang lain. Dia akan hinggap ke binatang yang lain atau ke manusia yang lain. Jadi nggak ada poinnya. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Paradigma Protestan dan Katolik dalam membaca Alkitab. Paradigma ini penting ya. Ada sesuatu di balik itu yang membedakan cara baca Alkitab orang Protestan dengan cara baca Alkitab orang Katolik. Ya, we have different paradigms. Karena itu biar suruh baca Alkitab, Protestan akan keluar dengan hasil yang berbeda dengan Katolik. Ya, karena apa? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kita membaca dan memahami Alkitab secara berbeda antara kita dan saudara-saudara terpisah kita? Di sini mari kita bahas perbedaannya. Saya jelaskan sedikit tentang perbedaannya. Gereja Katolik mengajarkan kita untuk memahami kitab suci sesuai dengan deposit suci, tradisi suci yang ditetapkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus Kristus mendirikan gereja dan memerintahkan gereja itu untuk mengajarkan apa yang dia perintahkan. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Akibatnya, gereja Katolik pergi mengajar secara lisan. Kemudian, tulisan ajaran-ajaran ini dalam Perjanjian Baru. Menuliskan ajaran-ajaran dalam Perjanjian Baru. Karena itu Alkitab mengatakan, peganglah ajaran yang telah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun tulisan. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan karena itu, ketika kita membaca kitab suci, kita memahaminya berdasarkan tradisi yang menjadi dasarnya. Di sisi lain, Protestan telah mengesampingkan tradisi Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa mereka memiliki tradisi, tetapi pada kenyataannya mereka telah membuat seluruh tradisi buatan manusia yang berbeda dari satu denominasi ke denominasi lainnya. Mereka juga memiliki doktrin penafsiran pribadi, di mana mereka masuk ke dalam kitab suci dan menemukan di dalamnya apa yang cenderung mereka pahami. Tradisi mereka adalah tradisi manusia. Jadi, kita memiliki prasuposisi masing-masing ketika mendekati kitab suci. Kita memiliki prasuposisi Katolik yang didasarkan pada ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diturunkan oleh gereja yang dia perintahkan untuk ajaran. Protestan memiliki tradisi buatan manusia yang hampir tidak bertahan setiap generasi dari zaman Luther. Jika Anda membandingkan keyakinan Luther dengan Calvin, mereka sedikit berbeda. Jika Anda membandingkan salah satu dari mereka dengan salah satu pengakuan hari ini yang dianut dalam komunitas Protestan, mereka sangat berbeda. Bahkan Lutheran dan Calvinis saat ini memiliki keyakinan yang sangat berbeda dari para pendiri mereka. Contoh nyata, Luther dan Calvin dan Zwingli percaya pada perpetual virginity of Mary, tapi Protestan dan Calvinis modern sekarang percaya pada Helvidianisme, bidat yang
di anatema pada abad keempat itu. Jadi tidak konsisten kan. Akhirnya kita tidak akan menemukan metode Protestan dalam Alkitab. Metode sola scriptura itu tidak alkitabiah. Tetapi kita akan menemukan metode Katolik di dalam seluruh Alkitab. Ibrani bab 13 ayat 7. Ingatlah mereka yang berkuasa atas kamu, yang telah berbicara kepadamu tentang firman Allah, yang iman yang mengikuti, mengingat akhir dari percakapan mereka. Roma bab 10 ayat 14, kalau begitu, bagaimanakah mereka akan berseru kepadanya yang tidak mereka percaya, dan bagaimanakah mereka akan percaya kepadanya yang tentangnya tidak mereka dengar, dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang pengkhotbah? Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30, Filipus berlari ke sana kepadanya dan mendengar dia membaca Nabi Yesaya dan berkata, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana aku bisa kecuali beberapa orang harus membimbing aku? Bagaimana aku bisa paham kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya? Dan dia menginginkan Filipus agar dia mau datang dan duduk bersamanya. Jadi, sola scriptura itu inovasi abad ke-16 yang dengan sola scriptura akhirnya mereka tidak sepakat tentang scriptura itu sendiri. Good job, sola scripturaan. Gitu ya, paradigma pendekatan terhadap. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.